Mari kita awali ta'lim kita di sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari berkah, bermanfaat, berguna untuk diri kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segala macam yang akan mengganggu, pecinya, gantungan kuncinya, alat tulisnya, kalau mengganggu rasanya, letakkan. Atau teman duduk kita yang akan membuat kita tidak nyaman, berpisah darinya. Faham tuh? Baguskan pesan pecinya. Kelanjutan daripada pelajaran kita kemarin, barangkali masih ingat, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajar adablah dulu sebelum mempelajari suatu ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Karena dengan adab itu kita dapat memahami ilmu, dan dengan ilmu itu bisa sah dan benar betulnya amalan kita. Kesimpulannya, adab mendahului ilmu, ilmu mendahului amal. Dengan adab, ilmu dapat dipahami. Dengan ilmu, amalan kita bisa sah atau bisa benar. Fahim? Bagus-bagus duduknya. Adab kepada guru, adab murid kepada guru. Ini adalah adab yang paling penting bagi seorang murid. Abi ulang, adab kepada guru itu adalah adab yang paling penting, yang paling pokok, yang paling utama bagi seorang murid ketika dia berguru. Sebab ilmu apapun yang dipelajari seorang murid, kalau dia tidak punya adab kepada gurunya, tidak akan berfaedah sedikit pun juga ilmu itu. Karena dari guru kita dapat ilmu. Ada mengerti Abi menjelaskan? Ada. Ke depan dulu. Ke depan dulu. Jangan bermain juga nak. Mau belajar. Kita tidak mungkin berilmu, apalagi mengerti, paham ilmu, kalau tidak ada guru.
Sebab ilmu itu pertama kali kita peroleh dari guru. Karena ilmu kita ambil, kita peroleh, kita dapati daripada guru, kita harus hormati, kita muliakan guru kita. Kita hormati, kita muliakan guru kita. Sebab ilmunya tidak akan berguna, tidak akan berfaedah, dan tidak akan dipahami jika kita tidak menghormatinya, memuliakannya. Itulah pentingnya adab. Yang perempuan apa yang diketawakan? Jilbab hitam dan jilbab abu-abu. Nah, disebutkan dalam kitab Hilyah Talibil Ilmi dalam bab 18-nya. Simak ini. Fakhuz bi jami'il adab ma'a syekhika fi julusika ma'ahu. Pakai semua adab dan beradablah ketika engkau bersama gurumu. Pakai semua adab dan beradablah ketika engkau berada di dekat gurumu. Fi julusika ma'ahu, ketika engkau duduk bersama gurumu, duduklah dan duduknya seorang murid yang beradab. Itu sikap pertama. Fi julusika ma'ahu, duduklah dengan duduk seorang murid yang beradab di dekat gurumu. Karena gurumu akan mengajarimu ilmu. Dia akan berikan sesuatu yang berharga, berguna dalam hidupmu. Sesuatu yang nilainya tinggi yang akan menjadikan engkau manusia yang mulia. Sebab siapapun di dunia ini pintar dia, cerdik dia, hebat dia karena guru. Tak mungkin orang menjadi presiden, menjadi penguasa, berpangkat tinggi, punya gelar banyak kalau tidak ada guru. Guru yang mengantarnya ke situ. Nah, sekarang engkau atau antum semua karena guru akan berikan sesuatu kepada kita yang menyebabkan kita nanti akan menjadi orang besar, orang berguna dalam kehidupan ini, bahkan sampai ke akhirat sana. Maka ketika engkau duduk di dekat gurumu, duduklah sebagai manusia murid, sebagaimana seorang murid yang beradab. Disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, jangan julurkan kakimu ke hadapan gurumu. Jangan angkat kakimu, lututmu sebelah. Jangan bersandar, jangan bertelekat. Jangan seperti orang kemuaan. Yang pertama, fi julusika. Ketika engkau duduk bersama gurumu, duduk dengan bagus, baik. Kemarin telah disampaikan. Di kelas dulu ketika di tahun 70-an tahun ke bawah, barangkali orang tua antum sebagiannya belum lahir. Tahun 70-an ke bawah,
Kami gitu itu masih sekolah SD. Bangkunya, mejanya 1/5. Bangkunya bangku panjang. Ketika guru masuk tuh kami sudah melipat tangan di atas meja. Nggak ada yang bicara. Meja dulu. Sempit. Karena itu yang diajarkan pertama kali. Duduk baik-baik. Karena sikap duduk itu menunjukkan sejauh mana penghormatan kita kepada sang guru. Dicontohkan. Kalau duduk seseorang dekat gurunya begini, dia pandang enteng gurunya. Kalau kakinya mengulur ke gurunya, berarti dia merendahkan gurunya. Atau diangkatnya kaki sebelah, gurunya di bawahnya. Atau dianggapnya kawannya saja. Sikap dudukmu di depan gurumu itu menjelaskan berapa harga guru di hadapanmu. Paham maksud Nabi? Makanya setiap duduk ini diatur duduk bagus-bagus. Jangan bersandar. Jangan cari dinding, jangan cari tiang. Rapi-rapi, bagus-bagus. Carilah teman duduk yang baik, karena teman itu akan mempengaruhi kita, akan mengganggu kita. Sikap kita menentukan sejauh mana kadar hormat kita kepada guru. Ada mengerti? Yang baju putih? Ada? Ada mengerti? Ada? Namanya siapa? Jibril. Kameranya diputar, orang tuanya pada menelepon ini, lihatkan anak kami. Karena ada orang tuanya, anaknya perlu dilihat. Pertama, ketika duduk di majelis guru, fi julusika ma'ahu. Wa tahadduts ilaih, juga ketika engkau berbicara dengan gurumu. Ketika engkau berbicara dengan gurumu, harus juga engkau perhatikan cara bicaramu, karena gurumu bukan kawanmu, apalagi adikmu. Dia adalah gurumu, orang tuamu dalam agama. Tidak sama bicara kita kepada guru, tahaddus namanya, bicara. Ketika engkau bicara dengan guru, bicaralah dengan bahasa yang baik, merendahkan suara. Tidak bahasanya kasar, apalagi kotor. Ketika bicara. Jadi ketika duduk, yang kedua ketika bicara. Ini yang tidur ini lawan matanya dulu. Wa husni su'al wal istimma. Ketika bertanyalah dengan baik-baik. Bukan menanya. Menanya kita yang pandai. Ketika bertanya kepada guru, berarti kita menanya sesuatu yang tidak tahu. Istilahnya husni su'al wal istima'i. Kalau mau bertanya, minta izin sama guru. Angkat tangannya.
Jika dia tidak izinkan, turunkan lagi. Sebab kita tidak boleh memotong pembicaraan seorang guru. Tidak ada interupsian. Angkat tangan. Kemarin, waktu umrah kemarin, Abi di Masjid Nabawi, juga di Makkah, Masjidil Haram, itu ada taklim setiap habis salat. Abi duduk di situ. Syekhnya mengajar. Jamaah-jamaah ada yang ikut, ada yang tidak ikut, ada yang mengerti, ada yang tidak. Diperhatikan seorang yang ada di majelis itu, lama sekali dia mengangkat tangan. Dibiarkan saja oleh syekh itu. Turunnya lagi. Dalam kemudian kembali dia mengangkat tangan. Belum diizinkan bicara, dia turun lagi. Sampai 4 kali kalau tidak salah. Kali keempat baru dia persilakan orang itu mengajukan pertanyaan. Itu adab. Jadi kalau kita bertanya, angkat tangan dulu. Ustaz, boleh bertanya? Nanti katanya dia. Tidak boleh kesal, karena kita meminta. Bertanya itu soal namanya. Meminta apa yang kita minta? Sesuatu yang kita minta daripada sang guru, agar dia memberitahu kita. Ini yang harus diperhatikan. Ada mengerti apa yang Abi jelaskan? Ini, faham tuh? Faham tuh? Ini yang di depan Nabi, faham tuh? Yang sebelah kanan? Putri? Bermula semenjak duduk di majelis guru, apa itu kelas lokal atau di halakah, bisa dia serama, bisa di tempat tertentu, bisa juga di sini. Duduknya ketika bicara kepadanya dan ketika bertanya. Sudah berapa? Sudah berapa? 3. Ketika duduk belajar bersama guru, 1. Apalagi? Berbicara kepada guru. Yang paling tidak boleh, guru bicara, dia bercerita. Guru menjelaskan, guru menerangkan, dia bicara, dia bercerita. Ada pula yang diceritakannya. Ini tidak beradab namanya. Karena yang paling pokok dalam belajar itu mendengar, memperhatikan. Maka yang ketiga, ketika bertanya dan ketika mendengar, istima'. Mendengar ini yang paling penting dalam belajar. Fokus, konsentrasi, memperhatikan apa yang dijelaskan, apa yang diuraikan, apa yang diterangkan oleh guru. Kita kalau memperhatikan guru, fokus, sampai berapa tahun pun ke depan masih ingat.
Dulu pernah disampaikan di sini. Salah seorang guru Abi di SD tahun 70-an, namanya Ibu Nurjanah. Namanya Ibu Nurjanah. SD. Tapi masih ingat ketika itu kelas 2 SD. Belum lahir ini. Ustaz Azwardi sudah lahir ketika itu? Belum lagi ya. Masih ingat wajah guru itu. Beliau mengajar kepada kami, ajarannya adalah pelajaran menulis. Dulu ada namanya pelajaran menulis, pelajaran membaca. Beliau mengajar bagaimana cara menulis. Salah satu yang beliau ajarkan cara menulis halus kasar. Dulu tulisan bertali dan bersambung. Masih nampak di kami, dia habis sekarang wajahnya, papan tulisnya. Cara dia menjelaskan. Pakaian beliau masih nampak sekarang. Halus kasar. Halus kasar. Karena kami fokus, kami menyimak sampai sekarang ingat bagaimana. Itu pentingnya namanya istimak. Apa istimak? Memasang pendengaran. Sekaligus memperhatikan guru. Jadi ketika belajar memang tidak ada kesempatan kita untuk bermain, apalagi untuk mengganggu kawan. Lebih-lebih guru yang kita belajar di guru itu ilmunya sangat dalam. Kalau makan namanya kita makan sangat enak, sangat lezat. Sehingga satu pun yang terbuang kita ambil lagi. Begitu enaknya makanan. Kita pilih lagi. Karena enak, lezat. Apalagi perut lapar. Makanan enak. Itu pun tidak sedikit. Makannya sedikit. Kita pilih lagi yang terbuang. Ketika kita belajar juga begitu. Yang haus ketika itu. Yang lapar kita kedudukan perut kita. Hati kita. Ini kata-kata yang disampaikan guru itu kata-kata ilmu semuanya. Kita simak, jangan sampai terbuang. Kalau bagaimana seorang itu guru, yang dijelaskannya adalah betul-betul sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Perlu namanya menyimak. Berarti sebelum kita menyimak pelajaran guru, duduk dulu bagus-bagus, baik-baik. Sekali lagi disampaikan, carilah teman duduk yang baik. Teman itu akan mempengaruhi sikap kita, tindakan kita, konsentrasi kita. Ini temannya masing-masing akan mempengaruhi. Nah, ada yang mengganggu, ada yang usil, ada yang mengajak kita bicara, ada yang mengajak kita main-main. Pandai-pandailah mencari teman duduk. Setelah duduk, mulailah konsentrasi. Hentikan pembicaraan. Hentikan pembicaraan. Sebab seorang guru, sebetul guru dia tidak akan mulai pelajaran sebelum berhenti bicara. Bab dalam ruangan taklim itu hanya satu orang yang bicara, guru. Siapa yang bicara namanya guru. Kita di kelas, kita di lokal, guru bicara, dia bicara. Guru menjelaskan, dia ribut. Tidak masuk. Gaya kita belajar sekarang tidak masuk. Ada yang kursi di, dijungkir-jungkir. Ada yang cari dinding belakang, jungkir ke sini. Disandarkan.
Guru sudah mulai di depan, dia bergelut. Itu makanya nak masuk pelajaran. Nggak nyimpan. Karena gaya kita semula sudah tidak benar. Cara duduk kita semula juga sudah tidak benar. Sikap kita sudah tidak benar. Yang duduk di depan ini berbeda dengan duduk yang belakang. Kenapa dia duduk di depan? Kenapa kita pilih di belakang? Kenapa kita pilih duduk di sebelah tiang, di dinding, menyuruh? Kenapa kita pilih teman ini? Itu menentukan kita. Ada yang suka pilih duduk menyuruh-nyuruh. Jauh-jauh. Makin jauh daripada api, makin dingin. Ya. Ya begitu. Kita ingin mendapat hawa panas. Tapi api, sumber panas, kita jauhi. Makin jauh daripada api, makin panas, makin dingin. Makin panas, makin dingin. Itulah. Kita mau belajar dengan guru. Makin jauh kita duduk dari guru, makin sembunyi dari guru, makin tidak nampak guru. Sebab kalau orang memperhatikan guru, gerak-gerik gurunya perlu diperhatikannya. Kan itu dapat membantu. Wa husnil istima', bagus-bagus dalam mendengar. Wa husnil adab fi tasaffuh, fi tasafful kitab amamahu wa mal kitab. Begitu juga adab kita ketika ini, apa namanya ini, kertas dan buku. Bagaimana sikap kita dengan buku? Ada orang tidak menghargai bukunya, ya, tidak menghargai bukunya, tidak memelihara bukunya, tidak berbuat baik dia kepada buku. Buku itu ilmu di situ, catatan kita di situ. Dekat guru ada orang yang membalik macam begini, seperti orang kemarahan, kebosanan. Ada yang ambil buku dengan kiri, ini dengan kaki, tadi dengan kaki, dalam salat digeser bukunya dengan kaki, tidak bernilai buku. Seorang imam besar, Imam Syafi'i, dengan muridnya, dan juga ketika beliau menjadi guru, tidak mau dia membalik helaian bukunya di dekat gurunya. Dia membagai menghormati. Ketika mengambil buku, dia ambil buku hati-hati. Sekarang mari kita lihat ini. Siapa yang bukunya rapi, bersih, bagus. Masuk cara meletakkan, cara menyimpan. Itulah gunanya kita beradab. Itulah gunanya kita beradab. Kata orang tua-tua, buku, benda, barang-barang itu juga punya rasa. Kalau kita kasari dia tidak senang. Itu kata orang tua-tua dulu. Buka kunci rumah, kunci laci, kunci lemari, cobalah kasar-kasari, tidak mau terbuka. Lambat-lambat kita buka, hati-hati terbuka dia. Sikap kita. Kasar. Tidak lambat. Tidak pelan-pelan, tidak hati-hati.
Jadi kalau kita pegang kata orang tua-tua, buku punya rasa, iyalah. Kita pelakukan dengan baik, karena kita disuruh berbuat ihsan kepada siapa saja, berbuat baik, termasuk buku. Ini tidak ada murid yang tidak mencoret bukunya, tidak ada bukunya yang tidak punya gambar. Abi punya teman, dia itu tidak ada satu pun bukunya yang sudutnya rusak. Dia pelihara bukunya, tahu rusak, tidak ada yang patah-patah. Dia pelihara bukunya. Tidak ada buku yang dicoretnya, rapi. Setiap belajar, dia buat tanggal di tepinya. Tanggal sekian hari itu. Pukul sekian. Dengan guru ibu ini. Buatnya tepi-tepi. Di tepi sebelah kiri. Tahu buku tulis? Coba penyambi buku tulis. Jangan dengan kiri balik buku, yang kanan. Penyambi buku tulis. Berdiri. Berdiri. Bila dicontohkan teman-teman Nabi dulu. Ini kiri. Ya kiri. Buku tulis pakai batas di kirinya. Ya, pakai garis. Pakai garis. Kami dulu diajari, dan seorang teman Nabi selalu sekarang. Di pojok ini ditulisnya hari, sekarang hari apa? Selasa. Tanggal 5 September 2023. Pukul 4:35. Ya. Tulis. Belajar dengan bapak anu, dengan ibu anu, dengan guru anu. Tulis. Pojok. Ditulisnya lah kerangkanya. Poin bagus. Dan orang seperti itu dalam majelis pengajian Nabi ada. Ibu itu orang Tarok. Ada yang tahu Tarok? Di Bukit Tinggi nanti namanya Masjid Tarok. Ketika Abi mengaji di situ, rupanya ibu itu di mana-mana tempat Abi mengaji wirid dia pergi. Ke Masjid Raya dia pergi. Ke Tarok juga. Dicatatnya selalu. Lalu suatu kali beliau bertanya, ibu itu kira-kira usianya sudah masuk 80 tahun. Bertanya dalam pengajian. Boleh ibu bertanya? Ya, boleh kata dia. Dalam catatan ibu, tahun sekian ketika kita mengaji di Masjid Raya, dulu pernah Ustadz menjelaskan ini. Lalu ibu baca-baca lagi, sedang sudah lupa apa maksudnya, dibacanya lagi. Bolehlah diterangkan lagi apa maksud yang telah kita pelajari sekian tahunnya lampau. Bukunya masih ada dia. Karena bukunya pakai tanggal sekian, hari itu, pukul sekian. Dibawanya buku. Ini ibu catat semua pelajaran ibu, iya. Ibu catat. Hari apa ibu belajar ngaji, dicatat. Semenjak kita dulu, iya tanya. Ada seseorang yang semenjak Abi mengaji tahun 96 sampai sekarang dia masih mengaji dengan Nabi sampai sekarang.
3, 4, 5 kali seminggu. Sampai sekarang. Abi mulai ceramah tahun 93 awal di Masjid Taqwa. Tahun 93. Sekarang tahun berapa? 2023. Sudah 30 tahun. Ada seorang semenjak tahun 96 sudah mengaji di Baitul Jalal. Tahu Baitul Jalal? Di Tinggi. Di Baitul Jalal itu pindahnya sudah sekian kali pindah, tempat masih di situ juga. Karena ada pembangunan, pindah dari sini sampai ke atas. Sampai sekarang dia masih belajar dengan kumpulan. Ada catatan sama dia. Lengkap catatannya. Belum berhenti dia mengaji. Tadi juga masih mengaji dengan Nabi. Ibu itu. Ada juga bapak-bapak. Di mana Abi mengaji, dia mengaji. Kenapa? Karena dia mendapatkan pelajaran bahwa setiap di mana Abi mengaji tidak ada yang sama judulnya. Materinya tidak sama. Karena Nabi mengaji bukan satu kaji untuk 30 tempat, enggak. Dulu rata-rata Nabi mengaji 4 kali 5 kali sehari. Sekarang enggak mampu lagi. Yang Nabi terangkan bukan itunya, ada jamaah itu yang rajin mencatat. Kami terangkan tadi. Dicatatnya rapi-rapi. Dibuatnya kesimpulan. Umumnya guru-guru yang pensiun yang sekarang mengaji dengan Nabi semuanya membuat catatan umumnya karena dia guru-guru juga. Sekarang banyak guru-guru yang pensiun daripada SMP, SMA yang ngaji lagi, belajar lagi. Dia gitu pengajar Nabi. Dia bawa buku semua, bawa berea. Entah karena dia guru, entahlah. Itu namanya adab kita kepada buku. Sekarang jujur lebih minta siapa yang punya buku yang tidak ada coretan gambarnya, barangkali sulit menemukannya. Yang tidak punya ukir-ukiran, ini susah, termasuk susah konsentrasi. Siapa namanya? Iya, namanya siapa? Irfan. Irfan itu orang yang punya ilmu yang luar biasa. Irfan. Perhatikanlah. Mencari seorang murid di Abi Center yang buku tulisnya tidak ada coretan-coretan dan ukiran-ukiran, yang tulisannya rapi, barangkali kalaupun ada tidak seberapa. Mencari buku tulis yang di situ murni isinya catatan pelajaran, tidak ada coret-coret, ukir-ukiran, bukunya rapi, barangkali seperti mencari penjahit di jerami barangkali. Semenjak itu telah diajari kita oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Sekarang kan yang dipegang ini kopian kitab ini, karena besar bebas kopian. Di sini diajari kita bagaimana adab yang mesti dipelihara ketika namanya membalik halaman kitab. Tasaffuh, membalik halaman kitab amamahu di depan guru. Dan bagaimana adab kita terhadap kitab itu sendiri. Ini penting kami sampaikan supaya antum semua belajar adab.
dan menjadi manusia yang beradab. Karena nilai kita terletak di adab itu. Makanya kita pajang di situ. Ada yang sudah melihat? Ada yang sudah melihat papan billboard sana? Apa isinya? Adab apa isinya? Adab murid kepada guru dan adab belajar. Di atasnya apa tulisannya? Yang kita pelajari kemarin tulisannya. Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Bil adabi, dengan adab itu tafhamul ilma, engkau dapat memahami ilmu. Wabil ilmi, dengan ilmu itu baru sah yahsiyahu lakal amal, sahnya amalanmu dengan ilmu. Ini pelajaran kita sore hari ini, dan lebih doakan semoga antum semua menjadi murid-murid yang beradab mulia. Amin. Murid-murid yang setiap belajar, dengan siapa saja dia belajar, betul-betul dia menghormati, memuliakan guru yang mengajarnya. Karena jasa guru, pengaruh guru kepada kehidupan kita tidak ada duanya, tidak dapat ditanding. Termasuk oleh ayah ibu kita, dia tidak dapat mengalahkan guru kita dari sisi mengajarkan ilmu. Bapak ibu kita melahirkan kita, menyusukan, mencarikan biaya hidup kita. Tapi yang mengajarkan kita adalah guru. Di situ kelebihan guru daripada orang tua kita. Maka dikatakanlah guru itu orang tua kedua. Bahkan dalam agama, orang tuamu adalah gurumu, itu dalam agama. Guru mengangkat derajatmu ke derajat yang tinggi, mengantarkanmu kepada tempat yang mulia. Nah, kita tanpa guru tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa, dan tidak akan jadi siapa-siapa tanpa guru. Nah, makanya yang pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang murid, bagaimana mesti dia beradab kepada gurunya. Hai antum? Makasih karena antum di sore hari ini luar biasa tenang, tertib. Walaupun sebagian kecilnya ada yang tidur, ada yang mengganggu, ada yang mutar-mutar apa namanya, gantung kunci, ada yang ini, ada yang buku. Biar sebagian kecil, mudah-mudahan tidak merusak. Beginilah semestinya antum itu belajar. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua, amin. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Dapat doa, dapat doanya? Enggak. Nama siapa? Ya, Irfan dapat doanya? Enggak. Mudah-mudahan Irfan menjadi orang yang arif,
orang yang sangat beradab, orang yang dia ragai, yang di lingkungan teman-temannya. Amin. Ditutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.